Ada seorang ustaz yang berkata di dalam videonya, sifat ghaflah adalah sangat terpuji dalam Islam. Sedangkan makna ghaflah itu lalai. Ustaz ulang sekali lagi. Ada seorang ustaz mengatakan dalam ceramahnya, sifat yang sangat terpuji bagi orang Islam, orang yang beriman, adalah sifat ghaflah. Sedangkan ghaflah itu maknanya lalai. Takkan pula bila kita lalai, kita terpuji. Bukankah itu aib? Apalagi lalai terhadap perintah Allah. Tidak salat, tidak puasa, tidak tutup aurat. Padahal Allah suruh. Bukankah itu lalai? Mengapa dikatakan itu sifat yang terpuji? Itu pertanyaannya. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Ini jawabannya. Betul hadirin dan hadirat. Kadang-kadang sifat ghaflah itu terpuji. Walaupun kadang-kadang kebanyakan sifat ghaflah itu tercela. Ustaz buat contoh. Ayat 179 dari surat Al-A'raf. Kalau tadi kan kita baca surat Al-A'raf 180. Ayat berikutnya, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Oleh sebab itu panggillah Allah dengan menyebut nama-namanya itu. Itu 180. Ayat sebelumnya, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Coba dengar baik-baik terjemahan ayat. Tahun dulu Ustaz selalu bawa ayat ini. Mungkin ada jemaah yang tidak ingat. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ Na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya kami akan lempar ke dalam neraka jahanam kebanyakan manusia dan jin. Kebanyakan jin dan manusia. Katsiran minal jinni wal insi. Allah sebut. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada dihumban ke dalam api neraka Jahannam. Walaqad zara'na li Jahannam, kami masukkan, lempar dalam neraka Jahannam katsiran minal jinni wal insi, kebanyakan jin dan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Jin dan manusia yang macam mana?
Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal, tak mau guna akal mereka. Tak mau fikir, tak mau belajar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata, tapi tidak gunakan mata mereka untuk lihat akan kebesaran Allah. Tak. Mereka tak lihat pokok-pokok dilanda oleh ribut, puting beliung, hancur, rumah-rumah hancur. Di kawasan Taman Ustaz saja, apa yang disampaikan oleh Pak Tukang tak kurang daripada 20 rumah rosak. Bumbung diangkat. Kasihan. Pokok-pokok tumbang. Itu mereka tak lihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberi telinga, tak mau gunakan telinga mereka untuk mendengar ayat-ayat Allah. Tak mau dengar tazkirah. Tak mau dengar kuliah. Walaupun caranya akhir-akhir ini cukup senang, hanya melalui online. Tak perlu bepergian, mengendarai kenderaan. Pun tak mau dengar. Coba dengar apa kata Allah. Manusia yang tak mau gunakan akal, tak mau gunakan mata melihat kebesaran Allah, tak mau dengar, gunakan telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka taubanya seperti binatang-binatang ternak, malah mereka lebih sesat dari binatang. Binatang ni, an'am ini seperti kambing, onta, lembu, kerbau. Itu an'am. Lalu Allah kata, manusia yang macam itu sifatnya lebih sesat dari binatang, lebih sesat dari kambing, lembu, onta. Lalu apa kata Allah pada penghujung ayat? Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Ghaflah. Ghafilun tu, ghaflah akar katanya sama. Ghafala. Ghain, fa, lam. Ghaflah. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang yang lalai. Itu sebabnya kata Sayyidina Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada salah satu daripada lalai yang terpuji. Hadirin dan hadirat ingin tahu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, salah satu lalai yang terpuji, yaitu lalainya para istri yang masih punya suami, lalai terhadap jantan-jantan lain. Lainlah halnya dengan ayah. Lainlah halnya dengan uncle. Lainlah halnya dengan anak. Adik-beradik memang tak boleh kahwin. Itu sebabnya Ustaz gunakan istilah jantan-jantan lain. Dia mesti jangan ingat laki-laki lain, jantan-jantan lain selain suaminya. Beza dengan laki-laki. Mereka dibolehkan. Selain punya isteri, boleh kahwin lagi. 2, 3, 4. Ini ketetapan Allah.
Setuju tak setuju? Mesti setuju. Cuma kita tak mau buat. Itu pilihan kita. Itu pilihan kita. Kalau kita dah merasakan isteri yang satu itu sudah memadai dan cukup, jaga makan minum kita, pakaian kita, kesihatan kita, kawinlah satu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu yang dimaksudkan oleh Aisyah. Salah satu lalai yang terpuji ialah seorang isteri yang masih punya suami, lalai tak mau fikir lelaki lain untuk dia bercumbu-cumbuan, untuk mencintai dalam pengertian buat perkara-perkara tak senonoh. No. Nah, apa yang Ustaz ingin sebut di sini sebagai kesimpulan? Rupanya hadirin dan hadirat, ghaflah ini, lalai ini ada dua jenis. Ada namanya ghaflah mazmumah, lalai yang tercela, dan ada satu lagi ghaflah mahmudah, ghaflah yang terpuji. Ghaflah mazmumah, ghaflah yang tercela, bila salat banyak ingat-ingat yang lain, malah bila masuk waktu tak ingat kepada salat, duit dah cukup nisab dan haul tak mau keluarkan zakat, itu namanya lalai yang tercela. Duit dah cukup mampu untuk naik haji, tak mau naik haji, tak mau pergi umrah. Ada kemampuan untuk bantu anak yatim, anak miskin. Anak yatim, orang miskin, tak mau bantu, itu ghaflah mazmumah. Ada waktu tak mau dengar ceramah, tak mau baca Al-Quran, tak mau zikrullah, itu ghaflah mazmumah. Tapi ada namanya ghaflah mahmudah, lalai yang terpuji. Sepertinya lalainya isteri yang punya suami tadi, tak mau ingat jantan-jantan lain. Itu terpuji, sebagaimana kata Aisyah. Tidak mau ingat kejahatan orang lain terhadapnya. Yang dia ingat kejahatannya terhadap orang lain, sehingga dia terdorong segera minta maaf. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ustaz lupa nama surahnya, Fussilat. Maaf, Fussilat. Sekitar ayat 35 atau 36. Apa kata Allah? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama yang baik itu dengan yang buruk. Idfa' billati hiya ahsan. Lakukanlah perkara baik terhadap orang yang jahat pada kamu. Jangan jadi pendendam. Idfa' billati hiya ahsan. Ustaz ulang. Yang baik tak sama dengan yang jahat. Fa'idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Sambungannya, setelah tidak sama yang baik dengan yang buruk,
Jika ada orang yang memusuhi kamu, sehingga terjadilah permusuhan antara kamu dan dia, idfa billati hiya ahsan. Balaslah kejahatan orang itu dengan kebaikan. Jangan balas kejahatan orang dengan kejahatan. Itu termasuk ghaflah mahmudah. Kita sampaikan ayat Quran, hadis Nabi, sebagaimana yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri utama al-asmaul husna, golongan yang selamat. Panduannya Quran, sunnah, ijma' ulama. Kita sampaikan. Berapa banyak orang-orang yang tuduh kita ini membawa ajaran sesat, pemecah belah umat. Lalu dicaci maki dengan gelaran-gelaran yang menakutkan. Apakah kita balas? No. Sabar. Sebab yang kita harap itu adalah rida Allah, bukan rida manusia. Ni di antara contoh ghaflah mahmudah. Kita tidak balas kejahatan orang dengan kejahatan yang serupa. Kita maafkan dia. Kita beritahu apa yang saya sampaikan ini ada dari Quran dan ada sunnah Nabi. Di mana salahnya? Ada yang mau ikut dan ada yang tetap menolak karena fanatik dan ta'assubnya kepada tuan gurunya. Ini maknanya ghaflah mahmudah. Sekali lagi, ghaflah lalai ada dua jenis. Ghaflah mazmumah, kelalaian yang tercela, tidak ingat pada perintah Allah, suruhan Allah tak dibuat, tak ingat terhadap larangan Allah dilanggar, itu ghaflah mazmumah. Termasuk orang-orang yang berjudi, berzina, minum arak, rasuah. Itu ghaflah mazmumah. Tapi ada satu lagi, ghaflah mahmudah, yang terpuji. Antara lain tadi, orang buat jahat pada kita, kita jangan balik, jangan balas dengan kejahatan. Itu ghaflah mahmudah. Sebab hadirin dan hadirat, perlunya kita belajar ni. Sebab agama ini, dia ada penjelasan. Ustaz buat contoh. Hasad. Betul tak dalam fikiran kita, hasad itu tak elok? Tapi jangan lupa, ada hasad mazmum, ada namanya hasad mamduh. Hasad mazmum, iaitu kita tak senang hati bila orang dapat nikmat dan kita menginginkan agar nikmat itu lari daripadanya. Allah ambil nikmat tersebut. Tak senang hati bila tetangga dapat atau beli kereta baru, renovation rumah, naik pangkat, tambah gaji. Rasa tak senang hati kita, itu tercela. Tapi ingat, Nabi bersabda dalam hadis sahih, hasad dilarang kecuali terhadap dua perkara. Mudah-mudahan dua perkara ini ada pada setiap kita. Ini namanya hasad mamduh, hasad yang terpuji. Iaitu hasad kita kepada seseorang yang Allah beri dia harta, lalu dia gunakan harta itu pada jalan Allah. Maknanya kita ingin jadi macam dia. Allahu Akbar, dia punya harta yang dia perolehi, akhirnya dia bina masjid, dia bina madrasah, dia bina tahfiz,
rumah anak yatim. Masya Allah, karena kekayaannya, dia telah umrahkan dan hajikan saudara maranya. Hasad macam itu, hasad yang terpuji. Karena kita ingin macam orang itu. Dan tidak sedikit pun mengharap supaya kekayaannya itu berakhir. No. Ini yang dipanggil dalam istilah agama dengan istilah ghibtah. Ghibtah ingin kejayaan seperti orang lain, tapi pada masa yang sama kita tidak mengharap ia luput dari orang tersebut. Yang kedua, hasad yang terpuji, yaitu bila kita hasad seseorang yang alim, yang banyak ilmu, banyak membaca, menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Kita juga menginginkan diri kita atau anak kita, cucu kita, macamlah ustaz itu, macamlah murabbi itu. Hasad macam itu namanya hasad juga, tapi hasad yang terpuji. Sehingga kata Nabi, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali terhadap dua perkara. Terhadap orang yang punya harta yang banyak, lalu dia gunakan harta itu pada jalan Allah. Dan yang kedua, orang yang banyak ilmu, lalu diamalkannya dan disebarkannya. Hasad macam itu adalah hasad yang terpuji. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang punya ghaflah yang terpuji dan hasad yang terpuji. Sekian dulu.